Tidak. Yang terjadi 10 tahun ini ada pagar itu semua mal-mal Lipo kita bongkar, kita turunkan. Ya. Jadi mari kita semangat semuanya. Hati-hatian pengusaha itu bisa dimengerti. Memang ini zamannya akan lebih banyak gejolak. Berarti Pak, struktur keuangan setiap perusahaan, struktur keuangan negara dan sebagainya memang harus ditata lebih baik. Fenomena pemasangan pagar besi tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan Surabaya memicu tanda tanya besar di kalangan publik. Meskipun pengelola mal menegaskan langkah ini murni untuk penataan alur pengunjung, di sisi lain hal ini bisa dimaknai sebagai gejala sosial yang mencerminkan menurunnya rasa saling percaya di tengah situasi ekonomi dan politik yang tidak pasti. Lalu, apa yang terjadi di balik pemasangan pagar mal ini? Kita bahas. Di Jakarta Selatan, mal seperti Kota Kasablanka dan Blok M Plaza kini dipagari besi setinggi 1 hingga 3 meter dengan ujung lancip. Pemandangan serupa terlihat di Mall Pakuwon Bekasi yang memasang pagar tinggi di antara area mal dan trotoar. Sebelum merambah ibu kota, fenomena ini lebih dulu terjadi di Surabaya, Jawa Timur, mencakup pusat perbelanjaan besar seperti Royal Plaza, Pakuwon City Mall, hingga Tunjungan Plaza. Ketua Umum Apindo, Sinta Kamdani, melihat langkah pengelola mal sebagai bentuk kewaspadaan untuk menjaga situasi keamanan ini tidak lepas dari perspektif pelaku usaha yang menganggap situasi sekarang lebih banyak menyimpan potensi gejolak. Ini kan mungkin melihat kondisi yang ada, mereka mungkin ya supaya berhati-hati aja gitu. Saya terus terang belum bicara sama pemilik, jadi mungkin ada alasan-alasan lebih alasan keamanan aja gitu supaya lebih ya nggak ada ini ya, bukannya hanya karena kebetulan saat ini gitu loh, tapi ya mungkin memang supaya mereka bisa menjaga aja dari situasi keamanan. Nanti ya kami mungkin ngecek gitu, tapi kita sih nggak ada kekhawatiran bahwa semua harus memagari atau dari situasi itu, enggak sih. Dari sudut pandang sosiolog ekonomi, dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Yunan Saifullah menilai fenomena ini sebagai bentuk masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian. Pagar-pagar tersebut dianggap sebagai simbol fisik dari krisis kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Yunan berpendapat bahwa semakin tinggi pagar yang dibangun, semakin tampak bahwa rasa saling percaya antar warga sedang menghadapi tantangan serius. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga memberikan perhatian khusus dan meminta pengusaha untuk tidak memagari properti mereka secara berlebihan. Ia mengakui adanya kekhawatiran pengusaha yang mungkin membayangkan situasi kerusuhan seperti Agustus tahun lalu. Namun, ia memastikan bahwa hasil koordinasi dengan Polri dan TNI menjamin Jakarta tetap aman. Mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta. Mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman, dan membuat kegembiraan bagi siapapun yang ada untuk menikmati Jakarta seperti hari ini kita semua menikmati Blok M. Polda Metro Jaya juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pemberitahuan mengenai gelombang aksi massa yang signifikan. Langkah mitigasi dan patroli rutin terus dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbih mengimbau agar masyarakat dan media tidak memperbesar berita yang menebar ketakutan. Kita doakan bangsa kita aman, jadi kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Sekarang pemerintah juga sudah jalannya sangat cepat, barusan juga diskusi dengan seratusan lebih pengurus Kadin dan komunikasi dua arah, tanya jawab dengan Presiden, tadi masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh Presiden. Fenomena pemasangan pagar tinggi di berbagai pusat perbelanjaan besar bisa dimaknai menjadi kewaspadaan pelaku usaha dan dinamika sosial pelaku usaha dalam merespons situasi ketidakpastian.
Meski langkah antisipasi keamanan ini dapat dimaklumi oleh berbagai pihak, jaminan langsung dari pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan mampu meredam kekhawatiran yang berlebihan.